disiplin positif. Tapi disiplin positif dia harus dibudayakan. Maksudnya di sini disiplin itu kan suatu hal yang baik harus kita jalani dan tidak bisa dihilangkan. Namanya disiplin. Berarti kita harus mentaati semua aturan main yang ada di satu lingkungan itu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Terima kasih. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar akan kita sentil kira-kira seperti apa nilai kebajikan universal tersebut. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Biasakan kalau ada yang ranking kelas, pasti mereka berusaha untuk disiplin tetap belajar sesuai yang sudah mereka buat jadwalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana ini? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya masuk di kategori 2, memberikan imbalan kepada siswa. Mesti mau didongkrak-dongkrak oleh siswa, kalau tidak mau ada hadiah, tidak mau selesai tugas. Kalau tidak mau diajar dengan kasih hadiah, pasti tugas tidak mau selesai. Padahal Bapak Ibu itu memberikan imbalan dan penghargaan kepada siswa itu sesuai dengan pelajaran yang sudah saya dapatkan, itu salah, tidak tepat. Kenapa? Karena siswa akan terbiasa menerima imbalan dan penghargaan dari guru. Artinya mereka kalau tidak mau kasih hadiah, tidak mau kasih imbalan, tidak mau. Begitu juga di rumah.
Selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Ada 9 nilai kebijakan universal. Yang pertama, dari 9 ini, kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu yang pas, yang boleh kita terapkan di lingkungan sekolah? Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IPO, Primary Program atau PYP, yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada juga 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesantunan. Ada juga keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau saya mengambil yang 9 pilar. Yang 9 pilar. Karena kalau kita lihat secara umum sudah ada ini, sudah berlaku. Yang ini. Ya. Kalau menurut Ibu Katrin masuk di 9 pilar. Yang lain, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Atau di Tapi Ibu Dewi kalau yang diterapkan sekarang kan profil Pancasila. iya benar. Kalau kita lihat secara, kita teliti secara mendalam ini dari 9 karakter ini, semuanya sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Ibu disitu sudah masuk toleransi. Ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semua sudah dirangkum di profil pelajar Pancasila. Jadi kurang dari kita sendiri, kira-kira nilai kebijakan universal apa yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Misalnya, kalau saya cuma mahir di mandiri. Jadi itu yang akan saya terapkan kepada peserta didik. Atau misalnya kelima-lima saya mampu. Jadi kelima-limanya harus saya terapkan kepada peserta didik. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Pas atau pasti? Lanjut dulu. Ya, keyakinan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus duduk bersama seperti ini. Dan pembuatan keyakinan kelas itu di awal semester. Kalau sebelumnya kan kita buat sendiri-sendiri dalam kelas. Sebenarnya tidak, kita harus buat, kita harus duduk bersama kepala sekolah membuat keyakinan kelas. Nantinya itu yang akan kita terapkan di kelas. Dan pembuatan keyakinan kelas juga harus melibatkan peserta didik. Kita harus memintakan pendapat dari peserta didik. Ya ini Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku atau kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para wali kelas dan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan
sebenarnya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Maka dari itu kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau saya di kelas sudah saya buat, yang pertama saya bagikan sama anak-anak satu kertas, kemudian masing-masing anak menuliskan sebuah keyakinan yang mereka ingin. Misalnya ada yang menulis datang tepat waktu, ada yang menulis tidak boleh rambut gondrong, menggunakan seragam sekolah. Setelah itu saya tempelkan di depan papan tulis, lalu kita seleksi bersama-sama apa yang mau ambil dari situ. Setelah kita dapatkan apa yang harus diambil, maka mereka harus membuat suatu penandatanganan kesepakatan kalau ini keyakinan kelas yang harus kita jalankan dalam kelas, sehingga mereka yakini oh tidak boleh datang terlambat karena itu langsung buat kesepakatan. Kalau datang terlambat konsekuensi misalnya ini masih bersih kamar mandi dan seterusnya. Jadi harus membuat kesepakatan bersama murid. Kita harus libatkan murid dalam membuat keyakinan kelas supaya mereka tahu apa yang sudah mereka buat harus mereka yakini. Seperti itu. Nah, ini sudah pembuatan kelas tadi sudah saya jelaskan. Dia harus bersifat abstrak, ditulis berupa pernyataan universal seperti tadi datang tepat waktu, menggunakan seragam sekolah, angkat tangan ketika guru berbicara, mendengarkan penjelasan guru, izin ke toilet, tidak makan dalam kelas. Itu keyakinan atau pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kekuatan, kesenangan, kebebasan, dan ketahanan hidup. Kalau di hari kemarin itu seharusnya kita lihat dulu kira-kira di hari ini kurang kebutuhan yang mana. Kalau kasus yang kemarin, kira-kira dia kurang kebutuhan yang mana, yang kasih sayang dan rasa hormat, atau bertahan hidup, atau kesenangan, kekuasaan, atau kebebasan. Kira-kira di hari yang kemarin itu dia berada di mana, dia di 5 kebutuhan dasar manusia ini, sehingga dia melakukan hal-hal yang kurang baik kemarin. Kebebasan dia. Kebebasan? Maksudnya dalam masa sekolah. Iya, di sekolah. Kira-kira dia masuk di mana di hari kemarin? Di 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Dia juga bisa masuk di bertahan hidup karena dia suka bertahan hidup dan dia ini jadinya dia melakukan hal itu. Yang hijau kebebasan. Jadi kalau menurut saya memang betul apa yang dikatakan beliau mana tadi bertahan hidup, tapi dia hanya secara sempit ya. Kalau bertahan hidup secara luas bukan seperti itu. Jadi kalau menurut saya dia di sini merupakan kesenangan. Karena dengan adanya dia lakukan itu dia merasa senang. Ya, merasa senang baru sehingga dia ingin memiliki sesuatu yang bisa membuat dia senang. Contohnya dia kalau tidak ada uang ya akan berusaha bagaimana supaya dapat uang. Kan begitu tuh. Ya, terima kasih. Jadi diambil masuk di kesenangan. Seperti apa itu ya? Yang bagaimana itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atas survival, yaitu cinta dan kasih sayang atau love and biologi, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka di sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu ke 5 kebutuhan dasar itu.
Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Iya. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau kelas gaduh, kira-kira masuk di kebutuhan mana Bapak Ibu? Kalau anak-anak ribut dalam kelas, masuk di kebutuhan mana? Kesenangan, ya. Mereka suka bermain, tertawa. Jadi kurang dari guru bagaimana caranya supaya keadaan menjadi stabil kembali. Selanjutnya ada ini sudah mulai bahas diri kita sendiri. 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana? Sebentar akan saya tanya satu persatu. 5 posisi kontrol guru. Dian Gosen dalam bukunya Restitusi Restoring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Gleiser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu contohnya Bapak Ibu kalau mengajar, adik udah sedang pakai bang guru, masa adik begitu? Atau tidak ibu suara mengajar bahwa kita cuma baru main. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, apakah Bapak Ibu menjadi teman dengan murid-murid kita yang enjoy ketika bercerita? Misalnya, Abi, sinu deh, Abi suka makan, seperti itu, santai. Kemudian monitor, pemantau, mau dipantau dulu setiap perilaku semua. Kemudian atau kita berada di posisi manajer. Sebelum kita bahas satu persatu, kira-kira menurut Bapak Ibu masuk di posisi yang mana? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau manajer? Sebelum kita bahas lebih detail apa itu penghukum, apa itu membuat orang merasa bersalah, kira-kira kalau Tiami masuk di posisi mana? Ya, kebanyakan kita berada di posisi pengumum, pembuat orang merasa
Kemudian ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan kedengingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Atau macam yang saya katakan tadi, kamu tidak berusaha pakai ibu kita masuk kos berapa kali? Dua. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau terlalu berteman dengan siswa poli, orang semua iya sesukanya. Kemudian posisi di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau juga ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti dibantu bereskan. Dengan lembut posisi teman. Kemudian masuk pada posisi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Macam satu kelas kita tadi kan dia masuk, Pak Guru memposisikan dirinya pada posisi pemantau. Jadi ada kalau 25 siswa, 25 harus pantau. Setiap detik, setiap menit. Posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian dengan menggunakan sanksi, itu kalau pemantau atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah macam terlambat. Apa peraturan sekolah sampai terlambat? Bukan yang tidak peraturan tidak boleh terlambat. Baru kau terlambat. Itu pemantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Saya di waktu taman. Baru kamu tanya apa yang masuk ke supaya cuma nangis. Iya itu pemantau. Atau juga ada sanksi atau konsekuensinya. Kau sudah tahu kalau waktu taman bukan itu bilang apa ada hukuman. Itu pemantau. Ada dalam diri kita sehari-hari ini. Iya betul. Nah ini manajer. Manajer ini dia sudah, kalau dalam istilahnya ini sudah tingkat yang paling bagus. Posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Itu telah mengajak murid. Situ ada teman. Sudah masuk situ kalau manajer iya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Kalau Bapak Ibu ada posisi di ini atau di samping, bagaimana penyelesaian masalahnya? Seandainya di Bapak Ibu di Ibu Santi dan di Ibu Eli, kira-kira bagaimana penyelesaian masalahnya? Atau
ada apa-apa ya, juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama ya. Kita pasti punya alasan kenapa ibu menghilang. Kalau ibu tahu apa alasannya, sebenarnya menghilang. Selanjutnya, menurut Inka datang terlambat sebuah kesalahan tidak? Iya Bu, datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Hari-hari terlambat. Itu menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan ada di situ. Memang bermain handphone itu asik, tapi jika sampai larut malam itu akan merugikan diri kamu sendiri. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Setelah itu langkah terakhir adalah membuat kesepakatan, berjanji tidak datang terlambat lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita harus menggunakan segitiga restitusi supaya anak tidak merasa tertekan dan terpaksa meminta maaf kepada guru ataupun teman. Nah, kira-kira dari kelima materi ini dari awal, dari disiplin positif, nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi. Adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Ada. Jadi alhamdulillah ini untuk menyelesaikan masalah. Kita sebagai guru sebetulnya masalah ini cukup kompleks lah. Kalau mengenai suatu masalah itu kita lihat dulu latar belakang anak ini. Contohnya sering terlambat. Kita lihat dulu posisi latar belakang anak ini. Apa yang dia lakukan di rumah? Itu yang kita harus ketahui dulu. Karena kita langsung vonis, misalnya, atau langsung marahin dia. Jadi tidak boleh langsung marahin dia. Contohnya, kalau ini kalau terlambat terus. Jadi setidaknya kita lihat dulu. Kita harus cari tahu dulu. Karena keterlambatan anak ini posisinya kenapa?
Misalnya, dia sebelum datang ke sekolah dia membantu orang tuanya. Contohnya, orang tuanya ada anak kecil, orang tuanya sementara menyiapkan makanan. Dengan sendirinya dia harus menjaga adiknya ini. Baru yang kedua, misalnya anak ini dia pagi-pagi sebelum datang sekolah membawa jualan, itu juga bisa pengaruh dia datang terlambat. Atau selanjutnya anak ini sering main HP sampai tengah malam. Itu kan itu. Jadi kita lihat dulu latar belakangnya, baru kita memberikan arahan, kita nasihat, kita kasih nasihat dia. Karena sebagai guru itu harus bermacam-macam cara, bermacam-macam trik. Cara apa yang kita akan menyelesaikan masalah ini? Contohnya si anak yang satu. Karena yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Contohnya kalau kayak ini kompleks dia, jadi harus punya cara yang paling sabar ya. Kalau tidak memang dia tidak akan. Nah, hanya itu dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oleh sebab itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitas anak seperti tadi kita tanyakan dulu kenapa alasannya datang terlambat. Ternyata alasannya datang terlambat dia bangunlah karena semalam bermain handphone. Iya, setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar sehingga dia datang terlambat. Dia katakan bahwa keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat. Kemudian dia berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus itu Bapak Ibu diharapkan kita akan menggunakan segitiga restitusi. Dipanggil anak di ruangan tersendiri, tidak digabung dengan teman-temannya supaya dia tidak merasa malu. Biasanya kita langsung kita todong. Tapi biasanya juga kalau kasusnya masih sebatas kewajaran, kalau barangkali masih belum terlalu parah, sebenarnya dulu. Kemudian dorong kalau masih mau taman atau tidak. Nanti setelah itu baru kita ajak anak untuk berdiskusi atau berbincang-bincang dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian terkait dengan posisi kontrol guru, semoga kedepannya tidak akan ada lagi guru yang bersifat penghukum. Ada mungkin dan masih dalam batas kewajaran. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah semoga sudah mulai kita kurangi. Karena dengan begitu kalau kita di posisi penghukum pasti anak itu merasa dendam, merasa kita dipanggul. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah dia akan merasa bersalah gara-gara kita tidur yang pemarah. Jadi mulai kita kurangi. Kemudian dalam posisi teman usahakan masih dalam batas sewajarnya supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak dan guru. Biasa kalau selalu baku taman, anak-anak mau bapak ngerti bapak ibu guru sudah tidak sopan. Iya, so pakai hai dan sebagainya, so pegang kepala, sapu-sapu bahu. Biasa begitu. Iya, pegang-pegang pipi. Biasa anak-anak begitu. Kemudian di posisi manajer semoga kedepannya kita akan menjadi guru yang berada pada posisi manajer. Tapi sebenarnya bagus juga itu teman supaya guru murid tidak merasa canggung dan tertekan dengan guru, tapi di dalam batas kewajaran. Semoga kedepannya kita akan berada di posisi manajer. Kemudian di 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, bertahan hidup, kemudian ada kebebasan. Semoga dalam menangani kasus kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan anak terlebih dahulu, sehingga kedepannya kita menjadi guru-guru yang berpihak kepada murid, yang memerdekakan murid selamat dan bahagia, seperti apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasi
tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Ya benar, karena Inka datang terlambat sehingga Inka tidak melaksanakan pikir kelas. Menurut Inka, datang terlambat itu sebuah kesalahan tidak? Ya tidak apa-apa ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama ya. Inka pasti punya alasan kenapa Inka datang terlambat. Kalau boleh ibu tahu, apa alasan Inka sehingga Inka datang terlambat? Ya betul, apa ibu tidak marah? Ya memang bermain handphone itu asik, tapi jangan sampai larut malam ya. Itu bisa merugikan dirimu sendiri. Apakah Inka masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Coba sebutkan. Datang tepat. Oke, datang tepat waktu. Tidak boleh melakukan ilmu dalam kelas. Apa lagi? Memakai seragam sekolah. Ya kira-kira Inka sudah melaksanakan keyakinan kelas itu? Nah, belum ya, karena Inka datang terlambat. Apakah keyakinan kelas harus dilaksanakan? Nah, coba apa yang harus Inka lakukan agar keyakinan kelas ini dapat berjalan dengan baik? Ya, jadi Inka tidak boleh bermain handphone hingga larut malam agar datang ke sekolah tepat waktu. Alhamdulillah. Jadi Inka harus berjanji dengan ibu supaya datang tepat waktu lagi ya. Jadi ibu harap Inka tidak mengulangi kesalahan ini lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, yang masih menggunakan topi, tolong topinya ditanggalkan, disimpan di dalam tas supaya tidak hilang, supaya tidak tertukar dengan punya teman. Sudah disimpan? Oke, yang sudah silakan duduk. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan.
kelas yang kita sepakati bersama. Setelah itu kita akan melakukan penandatanganan. Tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan berarti semua sudah sepakat. Kalau ini keyakinan kelas di sini yang harus kita sepakati bersama. Oh, tanda tangan berarti kalau dilanggar ada konsekuensinya. Tidak pakai sepatu warna hitam. Misalnya, kira-kira apa konsekuensinya ya? Apakah ibu suruh pulang? Atau apakah ibu suruh ambil? Atau masih diberikan peringatan dulu? Ya? Atau ini rambutnya gondrong? Tapi apa ya konsekuensinya? Kita akan tanda tangani bersama, kesepakatan bersama, supaya kalian akan menyadari apa yang kalian perbuat, kesalahan apa yang kalian perbuat. Salah, kita tidak pakai sepatu warna hitam. Mau dapatin teguran dari ibu ini. Sudah ada kesepakatan, sudah tanda tangani lagi, ya kan? Sudah siap? Sudah siapkan pensil di atas meja? Ya. Oke, ibu bagi dari belakang. Sayang. Oke, semua sudah dapat kertas? Ya. Sekarang mari sama-sama kita tulis keyakinan kelas yang akan kalian buat. 1, 2, 3. Iya, tulis nama. Nama pendek. Ridho, misalnya. Ifat. Jangan lupa tulis nama. kelompok 1.
pertama. Maryam, jangan bermain kejar-kejaran di depan kelas. Ada Syakila, tidak boleh membuli sesama teman. Afika, selalu melaksanakan tiket kelas. Jawan, harus memakai sepatu berwarna hitam. Fajri, harus memakai perlengkapan seragam sekolah yang lengkap. Ifat, selalu melaksanakan tiket kelas. Oke, sudah 2 tiket kelas. Nafisa, datang tepat waktu. Rafka, tidak boleh terlambat ketika lagi belajar atau berbaris. Oke, good job. Ridho, rambutnya gondrong. Oh, berarti tidak boleh rambut gondrong. Jadi laki-laki harus rambutnya digunting, tidak boleh gondrong. Yuni, makan di rumah. Oh, makan di luar. Luar tulisannya L-U-A-R. Luar. Kalau seperti ini makan di luar. Berikut Hestika, tidak boleh membantah teman. Lanjut, ini punya Inka, datang tepat waktu. Nafia, memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan. Ikram, tidak boleh mencela perkataan guru. Oke, good job. Alvin, menggunakan pakaian sekolah. Muli, memakai seragam sekolah. Rizky, tidak boleh terlambat sesuai peraturan. Fajri, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Bila dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Anissa, melaksanakan tiket kelas. Oke, tepuk tangan semua. Sekarang akan kita pilih keyakinan kelas mana yang akan kita jadikan keyakinan kelasnya kita. Ya? Oke, keyakinan kelas mana yang akan kita pilih? Jangan bermain kejar-kejaran dalam kelas. Boleh? Boleh. Ini? Ya. Jangan bermain kejar-kejaran di dalam kelas. Oke. Selanjutnya, tidak boleh membuli sesama teman. Dicopot ya. Kita pindah di sini. Selanjutnya, datang tepat waktu. Ya. Ini sudah sama dengan Inka, melaksanakan tiket kelas. Ada 3 melaksanakan tiket kelas, diambil? Ya. Ya? Ya. Melaksanakan tiket kelas. Ini menggunakan sepatu berwarna hitam. Dia sudah masuk di menggunakan seragam sekolah ya lengkap. Berarti yang warna hitam itu sepatu sudah masuk di situ ya. Menggunakan seragam kelas ya, pakaian sekolah yang lengkap. Ini sudah masuk dia di sini, sepatu berwarna hitam. Selanjutnya, tidak boleh mencela perkataan guru. Ambil. Oke, ambil. Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Ambil. Oke, sepakatan ini ya. Kemudian
tepat waktu sudah ada di sana. Melaksanakan piket sudah ada juga di sini. Kemudian menggunakan pakaian sekolah juga sudah ada. Tidak boleh terlambat sesuai sudah ada di sana tepat waktu. Kemudian memakai seragam sekolah, melaksanakan piket juga sudah ada. Tidak boleh terlambat ketika lagi belajar dan berbaris sudah masuk di sini, tidak boleh terlambat. Makan di luar. Makan di luar dia sudah masuk di mana? Jadi kalau makan di mana? Mau diambil ini makan di luar? Ya? 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 Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya. Pas? Ini sudah sama ya? Ya, sudah pas? Pas. Jadi kesepakatan kelas kita ibu bacakan yang pertama. Jangan bermain kejar-kejaran dalam kelas. Berarti kalau ada yang main kejar-kejaran di dalam kelas akan mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya kalau main kejar-kejaran dalam kelas? Kira-kira mau apa ya? Kemudian ada tidak boleh membuli sesama teman. Itu. Coba ibu bayangkan dulu tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bullying no. Sayang teman. Selanjutnya datang tepat waktu. Makan di luar. Selalu melaksanakan piket kelas. Harus memakai perlengkapan seragam sekolah yang lengkap. Berarti ada topi, ada dasi, sepatu berwarna hitam. Selanjutnya tidak mencela perkataan guru. Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Dilarang menyalakan handphone dalam kelas. Rambutnya tidak boleh gondrong. Tidak boleh membantah teman. Tidak boleh membantah teman. Itu dia sebenarnya sudah masuk di tidak boleh membuli teman. Itu sudah masuk di bullying. Ini adalah kesepakatan kelas 3. Oke, sekarang kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan kelas. Pokoknya. Jadi itu adalah kesepakatan kelas kita ya. Ya. Setelah kita melakukan kesepakatan keyakinan kelas bersama, kita sudah sepakati keyakinan kelas mana yang akan kita pilih. Maka selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Jadi sebentar akan ibu panggil masing-masing untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan absen ya, supaya tidak ricuh, tidak terjadi desak-desakan di depan, akan ibu panggil sesuai namanya untuk melakukan penandatanganan di kertas ini. Ini sudah sepakat keyakinan kelas yang kita buat itu. Oke? Sudah siap? Siapkan pensilmu. Ibu mulai dari yang pertama, Abdul Rafa. Tangan sini sayang. Jawab. Boleh. Silakan duduk. Abdul Ikram.
sama sudah dilakukan penandatanganan. Oke, jadi mulai berlaku kapan ini keyakinan kelas? Hari ini? Mulai berlaku hari ini sampai seterusnya hingga kalian naik ke kelas 4. Jadi mulai berlaku, mulai hari ini ya. Kesepakatannya mulai hari ini atau besok? Hari ini. Sepakat semua mulai berlaku hari ini? Betul? Betul? Ibu jangan suara yang di kelompok 3. Jangan-jangan cuma kelompok 2 yang setuju, kelompok 3 tidak setuju. Kelompok 3 bagaimana? Mulai berlaku hari ini kesepakatan kelasnya? Ya. Satu? Ya. Dua? Ya. Betul? Ya. Tak kunci. Fix. Deal ya? Ya. Ketuk palu 3 kali supaya deal. Oke.